tugas sejarah mau ke Museum Proklamasi. Mau tahu kelanjutannya gimana? Let's go, guys! Nana, say hello. Ini pamit. Nah, di sini ada komik-komik yang menggambarkan peristiwa tahun 1945. Dan berikut adalah peninggalan semasa orderan. Lalu di sebelah hobi, di sini terdapat penjelasan tentang pertemuan dengan Laksamana Muda Maida. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Muda Maida di kediamannya sekitar pukul 10 malam. Sepulang dari Rengas Dengklok, mereka menjelaskan kepada Maida tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan proklamasi Indonesia. Perumusan Naskah Proklamasi menjelang dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Sudarjo memasuki ruang makan. Mereka duduk mengitari meja makan panjang. Bung Karno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Sudarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Ya, berikut adalah proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Di sini ada pengetikan dan penandatanganan naskah proklamasi. Setelah konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno dan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo disetujui oleh hadirin, Bung Karno meminta agar Syahiti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Nah, di sini ada partemnya. Nah, ini ada peristiwa pengesahan naskah proklamasi. Konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dibawa ke serambi muka menemui para hadirin yang telah menunggu. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat itu secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Berikut adalah para tokoh yang hadir. Di sini juga ada naskah proklamasi. Dapat kita lihat secara seksama, di sini terdapat berbagai macam poster yang menggambarkan Imperialisme. Bung, ayo Bung. agar kita dapat berdemokrasi hingga kini, merdeka. Nah, di sini ada 3 tokoh perumusan. Yang pertama ada Bung Karno, yang kedua ada Bung Hatta, dan yang terakhir ada Ahmad Subarjo. Di sini ada bunker, tapi turunnya emang agak susah. Disarankan kalau turun pakai celana ya guys, dan harus berhati-hati. Nah, ke sini ada terusan bunkernya. Oh. 78 tahun yang lalu, para pendiri bangsa berkumpul di tempat ini untuk merumuskan ide, konsep, dan cita-cita demi terwujudnya cita-cita perjuangan, yaitu Indonesia Merdeka. Sebuah peristiwa melalui proses panjang, ada pengorbanan yang dilalui sebelum Indonesia terbentuk. Melalui pemilihan ini, kita sama-sama akan melihat apa yang terjadi dari 7 tahun sebelum Indonesia Merdeka
hingga 8 tahun setelah merdeka sebagai simbolis peringatan 78 tahun kemerdekaan. Ya, selanjutnya ada peristiwa Kalijati. Peristiwa Kalijati ini peralihan penjajahan Belanda ke Jepang pada 8 Maret 1942. Peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai awal akhirnya Indonesia, 27 Desember 1949 sebagai sebuah pengakuan dunia internasional akan keberadaan Indonesia kita. Masuknya Indonesia dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1950 serta puncaknya terselenggaranya Konferensi Asia Afrika 1955 di mana menjadi momentum Indonesia muncul sebagai pemimpin bangsa Asia Afrika. 1941 terjadi pertempuran di Kalimantan pada tanggal 16 Desember 1941 hingga Maret 1994 antara Jepang melawan pasukan gabungan Inggris Belanda untuk menguasai seluruh Kalimantan. Karena Kalimantan memiliki persediaan minyak bumi yang melimpah untuk menyokong kebutuhan perang Jepang. Itu adalah sisa dokumentasi pada zaman penjajahan Jepang. Ada kota Banjarmasin, terus ada anak-anak di Balikpapan bersama tentara Australia. Terus ada tentara Australia pas menyita bendera Jepang di Balikpapan. Faktor utama yang mendukung perkembangan Balikpapan adalah minyak bumi. Nah, di sini ada replika seragam TKR atau BKR. Nah, selanjutnya di sini ada buku Republik Indonesia Provinsi Kalimantan tahun 1953 yang berwarna sampulnya itu buku hijau tua. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Penerangan tahun 1953 dan membahas mengenai perkembangan politik, ekonomi, kebudayaan, dan juga sejarah-sejarah raja di Kalimantan. Berikut adalah sisa dokumentasi pada tahun 1946. Dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekian vlog sejarah dari kelompok kami. Kita berakhir ada di Ragunan karena kita sekalian jalan-jalan ya Bapak Imron. Dan kita juga berkurang satu personil yaitu Muhammad Hanif Latif ya itu kandang. Iya. Dia depan kandang rusa. Dia udah pulang karena terlalu capek katanya besok sekolah. Terima kasih Bapak Imron. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh.